warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas 12F7 dari SMA 12 Semarang. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan dunia setelah Perang Dunia II. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadhan Wardana, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Saskia Desira Melati, absen 26. Perkenalkan, saya Aula Rahmatika, absen 9. Perkenalkan, nama saya Cantika Cahya, absen 11. Perkenalkan, nama saya Tina Astuti, absen 28. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dunia setelah Perang Dunia Kedua dalam bidang politik. Yang pertama, ada tampilnya negara adidaya atau superpower, yaitu Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Yang kedua, ada terjadinya persaingan berebut kekuasaan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Yang ketiga, ada munculnya politik pecah belah antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Yang keempat, ada munculnya negara-negara baru. Yang kelima, ada munculnya persekutuan militer. Untuk penyeimbang kekuasaan, kedua negara tersebut membangun fakta-fakta. Yang pertama, ada NATO, didirikan pada 1949 dan bermarkas besar di Brussels, Belgia. Beberapa anggotanya terdiri dari Amerika Serikat, Belgia, Belanda, dan Perancis. Yang kedua, ada Fakta Warszawa, didirikan pada 1955 dan bermarkas besar di Warsawa, Polandia. Beberapa anggotanya terdiri dari Uni Soviet, Albania, Bulgaria, dan Cekoslovakia. Demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. See you. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan perkembangan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau disebut juga dengan United Nations Organization. PBB adalah lembaga yang ditujukan untuk menggantikan LBB untuk menjaga perdamaian dunia. PBB diinisiasi oleh tokoh negara seperti Winston Churchill, yaitu Menteri Inggris, Franklin Delano Roosevelt, yaitu Presiden Amerika Serikat, dan penguasa Uni Soviet, yaitu Joseph Stalin. Pada tanggal 14 Agustus 1941, diadakan pertemuan antara Winston Churchill dan Franklin Delano Roosevelt yang menghasilkan Piagam Atlantik atau Atlantic Charter. Pada tanggal 1 Januari 1942, diadakan konferensi Washington yang dihadiri oleh 26 negara yang menghasilkan Declaration of the United Nations. Pada tanggal 26 Juni 1945, diadakan kembali konferensi San Francisco yang dihadiri oleh 50 negara dan disponsori oleh 4 negara besar, yaitu Amerika Serikat, China, Inggris, dan Uni Soviet. Konferensi ini menghasilkan Charter for Peace, yaitu Piagam Perdamaian, yang isinya adalah hak setiap negara atau bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Tujuan dari PBB adalah memelihara perdamaian dunia dan mengadakan kerjasama internasional. Syarat menjadi negara PBB adalah cinta damai, tunduk pada Piagam PBB, serta disetujui oleh Majelis Umum dengan ajuan dari Dewan Keamanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lembaga-lembaga yang ada di PBB. Yang pertama ada Majelis Umum. Majelis Umum memiliki tugas untuk menegakkan HAM, menetapkan anggaran belanja PBB, serta membentuk badan baru. Yang kedua ada Dewan Keamanan, memiliki tugas untuk menengahi perselisihan-perselisihan di dunia, serta menjaga perdamaian dunia. Yang ketiga ada Dewan Ekonomi dan Sosial, memiliki tugas untuk menyusun laporan tentang soal-soal di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, serta kesehatan. Lalu, soal-soal tersebut akan didiskusikan dengan negara anggota dan diajukan ke Majelis Umum. Yang keempat ada Dewan Perwalian, memiliki tugas untuk mengawasi dan menyejahterakan daerah-daerah yang belum merdeka. Yang kelima ada Mahkamah Internasional, terdiri dari 15 hakim dan memiliki tugas untuk mengadili negara-negara yang berselisih menurut hukum internasional. Yang terakhir ada Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang bertugas untuk mengurus administrasi PBB. Selanjutnya, kedudukan golongan cerdik pandai atau ilmuwan. Golongan cerdik pandai memiliki tugas untuk membuat senjata-senjata modern untuk kebutuhan perang, seperti bom atom, peluru kendali, dan lain sebagainya. Salah satu peran ilmuwan di Perang Dunia II adalah membuat bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aula Rahmatika Syarifah dari 12F7, asalnya dari SMA Negeri 12 Semarang. Saya di sini akan memaparkan materi tentang perubahan di bidang ekonomi setelah Perang Dunia II. Pertama, ekonomi dunia menjadi kacau. Setelah Perang Dunia II, banyak negara yang mengalami kekacauan ekonominya. Di ekonomi ada dua bidang, yaitu kapitalis dan sosialis. Kapitalis sendiri dipimpin oleh Amerika Serikat dan sosialis dipimpin oleh Uni Soviet. Kedua negara ini memberikan bantuan ekonomi untuk memperluas pengaruh ideologi mereka. Ada beberapa program bantuan ekonomi, yaitu Marshall Plan, adalah bantuan Amerika Serikat untuk negara-negara Eropa Barat agar ekonominya pulih. Yang kedua ada Truman Doctrine, yang bantuan Amerika Serikat kepada Yunani dan Turki untuk mencegah pengaruh komunisme. Yang ketiga ada Mutual Security, ekonomi dan militer Amerika Serikat kepada negara-negara Asia. Yang terakhir ada Molotov Plan, yaitu bantuan dari Uni Soviet untuk negara Eropa Timur. Jerman dan Jepang menjadi negara industri, yaitu Amerika Serikat membantu pembangunan kembali industri-industri yang telah dihancurkan mereka di kedua negara, yaitu Jerman dan Jepang. Di Jepang berkembang pesat dalam ilmu pengetahuan, industri, dan teknologinya dengan meniru sistem pendidikan serta teknologi dari Barat, tetapi masih mempertahankan budayanya sendiri. Di Jerman juga berhasil bangkit menjadi negara industri maju. Ada juga dampak perubahan ekonomi, yaitu sistem globalisasi liberal, kapitalis semakin berkembang di dunia. Globalisasi meningkat melalui perusahaan multinasional, kemajuan pengetahuan dan teknologi, serta terbentuknya berbagai organisasi kerjasama ekonomi regional. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Desy Rahmawati yang akan menjelaskan tentang terbentuknya MEE. Usaha untuk mempersatukan Eropa sudah dilakukan sejak Perang Dunia II berakhir. Usaha tersebut itu bergantung pada dua negara, yaitu Prancis dan Jerman Barat. Nah, pada tahun 1950, Menteri Luar Negeri Prancis yang bernama Maurice Schumann ingin mengusulkan untuk menyatukan produksi baja dan batu bara di Eropa. Nah, hasil di Messina pada tanggal 1 Januari tahun 1955, Menteri Luar Negeri Belgia yang bernama Paul Henry Spaak ditunjuk sebagai ketua komite yang harus menyusun laporan tentang kerja sama bidang ekonomi di Eropa. Nah, laporan tersebut itu berisi dua rancangan, yaitu terbentuknya European Economic Community atau MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. Yang kedua, terbentuknya European Atomic Economic Community atau Badan Tenaga Atom Eropa. Nah, pada tanggal 25 Maret 1957 di Roma, rancangan tersebut itu disetujui dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1958. Nah, adapun tujuan terbentuknya MEE, yang satu mempersatukan hubungan antara negara-negara selain anggota MEE. Yang kedua, menghapus semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Yang ketiga itu memajukan dan menjamin adanya persaingan bebas dan serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cantika Cahya, absen 11. Sini saya akan menjelaskan tentang APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang terbentuknya APEC adalah perkembangan situasi politik dan ekonomi di dunia pada waktu itu yang berubah secara cepat dengan munculnya sekelompok perdagangan seperti MEE dan NAFTA. Selain itu, perubahan ekonomi dan politik terjadi di Uni Soviet dan juga Eropa Timur.
Hal ini diikuti dengan kekhawatiran gagalnya perundingan perputaran Uruguay atau perdagangan bebas. Tujuan utama terbentuknya APEC untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di Asia Pasifik, terutama di bidang perdagangan dan juga investasi. Yang kedua ada anggota APEC. Anggota APEC pada awal berdirinya ada 12 negara, yaitu 6 negara anggota ASEAN seperti Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ada 6 mitra dialognya, yaitu Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Amerika Serikat. Pada tahun 1991, APEC menerima Cina, Hong Kong, dan juga Taiwan dalam pertemuan di Seattle, Kanada di bulan November 1993. APEC memasukkan Papua Nugini dan juga Meksiko sebagai anggota. Pada pertemuan APEC di Bogor pada tahun 1994, anggota APEC menjadi 18 negara. Yang ketiga ada KTT APEC. APEC merupakan bentuk kerjasama regional untuk memajukan perdagangan dan juga investasi di kawasan Asia Pasifik. Adapun pertemuan tingkat tinggi yang dilakukan para pemimpin negara atau pemerintahan yang disebut dengan AELM. AELM yaitu APEC Economy Leaders Meeting atau pertemuan para pemimpin ekonomi APEC yang bersifat informal. Yang keempat ada prinsip ASEAN terhadap APEC. Yang pertama, hendaknya kerjasama ditujukan untuk memperkuat kemampuan individual dan para kolektif peserta. Yang kedua, hendaknya perkembangan kerjasama dikembangkan secara bertahap dan juga pragmatis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.